haram dinikahi. Maka tidak ada toleransi dalam agama dalam hal ini. Tiap sepanjang hubungan pernikahan itu dia berzina. Anak yang lahir itu tidak bisa dia warisi karena bukan anak dia, hasil perzinahan dan segala macam. Oleh karena itu, inilah pentingnya bagaimana orang tua mulai hati-hati. Karena hari ini diiklankan, dikampanyekan di media sosial, media cetak segala macam, pernikahan beda agama di kalangan artis dan orang-orang yang merupakan figur publik itu menjadi iklan, dan ini sangat bahaya. Maka bagi orang tua, cut. Anak pacaran saja tak boleh. Apalagi kalau anak sudah kedengaran berdekat dengan orang yang beda agama. Maka pastikan itu mereka tidak boleh bersatu, karena akan menjadi penyesalan sepanjang hidup. Bapak Ibu para donatur, inilah asrama wakaf yang Bapak Ibu kirimkan ke rekening Yayasan Wakaf Umat sudah menjadi lantai 1 asrama putra, yang nanti insya Allah akan menjadi 26 kamar santri. Lantai 1 ada dapur dan kantin, ruang kantor, ruang komunal, dan berbagai fungsi lain pelengkap dari asrama. Setiap hari santri akan membaca Al-Quran di asrama mereka, akan makan, akan mengulang hafalan Quran, mereka akan belajar ilmu-ilmu keislaman, mereka akan melaksanakan hidup harian 24 jam di asrama ini. Sehingga setiap harta Bapak Ibu akan mengalirkan pahala yang jariah, mengalir terus. Dari setiap huruf yang dibaca santri, setiap ibadah yang dibuat oleh santri, setiap ilmu yang dipelajari santri, setiap kitab yang dibaca dan diamalkan santri, akan terus mengalir pahalanya untuk Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu barangkali tidak bisa menjadi alim seperti mereka, tidak bisa menjadi hafiz, tidak bisa menjadi orang-orang yang bergelut dengan dunia ilmu seperti mereka, tapi harta kita bisa menyebabkan kita dapat pahala sama seperti mereka, dan itulah hebatnya berwakaf untuk di jalan Allah. Terima kasih para donatur, terus kita ikut berwakaf, kita sempurnakan bangunan ini sampai selesai, yang sekarang masih 35%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Beberapa pertanyaan yang datang dari sahabat-sahabat ketika viralnya foto pernikahan antara muslim dengan non-muslim. Lalu kawan-kawan banyak bertanya, sebenarnya hukum menikah beda agama itu bagaimana? Apalagi hari ini kita melihat belakangan ini sudah menjadi tren ataupun gaya hidup yang dikampanyekan. Seakan-akan nanti lama-lama kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi sebuah hal yang lumrah. Dan ini tentu saja perlu kita respon dari berbagai aspek. Di antara cara aspek yang paling penting untuk merespon ini adalah bagaimana sebenarnya kacamata agama di dalam menentukan ataupun mengatur masalah ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bedakan dulu bahwa orang kafir ini terbagi menjadi beberapa macam, ataupun kalau kita sebut beberapa jenis lah, kategori ya. Di dalam surah Al-Bayyinah Allah katakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah sebut kafir itu ada dua, ada yang disebut dengan ahlul kitab, ada yang Allah sebut sebagai musyrik. Allah bedakan dalam ayat ini. Maka perlu kita melihat bahwa dua jenis ataupun dua kategori kafir ini, ya sebenarnya mereka kafir. Kafir dalam artian mereka non-muslim. Maka siapa saja yang tidak beragama Islam atau kita sebut dengan non-muslim, maka pada hakikatnya mereka semua kafir. Apapun agama lain selain Islam yang kita dapati di negeri ini, apakah dia Kristen, apakah dia nanti Hindu, Buddha, kita menyebutnya kafir. Dan dalam Islam penyebutan kafir itu adalah penyebutan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak meyakini Islam sebagai agama, sekedar itu saja. Maka siapa saja yang disebut kafir, maka dia tak perlu tersinggung, karena lawan daripada kafir muslim. Dia milih disebut kafir atau disebut sebagai muslim. Maka
ketika kita mendengar orang menyebut kita kafir, maka kita harus pakai definisi dia, jangan pakai definisi kita ya. Dalam Islam, definisi kafir itu adalah orang yang menolak Islam sebagai agama. Nah, hanya saja Islam membagi kafir, ada yang ahlul kitab, ada yang musyrik. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab adalah mereka, ini banyak ulama-ulama berbeda pendapat di dalam mendefinisikan apa itu ahlul kitab dan membatasinya ya. Secara umum ahlul kitab itu adalah mereka yang mendapatkan kitab suci atau mengamalkan dan meyakini kitab-kitab suci sebelum daripada kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan. Artinya kitab-kitab samawi yang pernah Allah turunkan itu mereka imani, kecuali Al-Quran. Mungkin mereka mengimani Injil, mungkin mereka mengimani Taurat, mungkin mereka mengimani Zabur, tapi mereka menolak Al-Quran sebagai kitab suci karena mereka menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi. Maka karena dasar penolakan itulah mereka disebut kafir. Hanya saja karena mereka juga mengimani kitab suci sebelumnya, mereka disebut sebagai kafir kitabi. Tetap kategorinya kafir, tapi jenis kafirnya adalah kafir kitabi. Jadi kafir itu sendiri dalam fikih banyak dikategorikan, dikelompok-kelompokkan. Kafir kitabi ada beberapa hal pengecualian yang membedakan mereka dengan orang musyrik ya. Kafir kitabi ini boleh untuk dinikahi perempuannya menurut jumhur ulama. Nah, jadi kafir kitabi ini siapa? Dulu di zaman Rasulullah, kafir kitabi ini adalah Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, yang mungkin mereka mengimani kitab suci Injil, mungkin mereka mengimani Zabur, Taurat. Hari ini kalaupun ada orang mengaku Yahudi dan Nasrani, maka apakah kitab suci mereka adalah Taurat? Apakah kitab suci mereka adalah Injil? Sehingga mereka kategori ahlul kitab itu masih bisa disematkan ke mereka. Jangan-jangan mereka punya Tuhan lain, mereka punya kitab suci yang berbeda. Walaupun mereka disebut Yahudi dan Nasrani, maka tak bisa disebut sebagai ahlul kitab. Nah, hari ini wallahu a'lam apakah ada ahlul kitab. Mengukurnya sederhana, apa kitab suci yang mereka gunakan, apa yang mereka yakini. Nah, perempuan-perempuan yang ahlul kitab itu dalam Islam boleh dinikahi. Rasulullah mengatakan perempuan mereka boleh kita nikahi, tapi perempuan kita tidak boleh menikahi mereka. Nah, ini pengecualian. Walaupun di zaman Umar bin Khattab kita lihat Umar sempat melarang orang-orang Islam untuk menikahi perempuan ahlul kitab. Mengapa? Karena di saat itu orang-orang lebih suka perempuan ahlul kitab daripada muslimah. Padahal muslimah lebih layak untuk dinikahi dibandingkan ahlul kitab sekalipun. Ingat itu, Umar bin Khattab pernah melarang orang-orang Islam menikahi ahlul kitab agar orang-orang Islam lebih mendahului muslimah daripada ahlul kitab. Karena bagaimanapun efeknya luar biasa. Kita menikahi ahlul kitab, kita khawatir dia akan mendidik anak sesuai dengan keyakinan dia. Tapi kalau kita menikahi perempuan muslimah, bagi kita aman, anak kita dididik sesuai dengan agama dan keyakinan kita juga. Nah, jadi efeknya luar biasa. Dibolehkan menikahi ahlul kitab perempuannya, diharapkan kita sebagai suami akan memberikan ketegasan dalam rumah agar anak-anak kita tetap menjadi muslim dan muslimah. Tapi sebaliknya tidak bisa. Perempuan muslimah menikahi laki-laki kafir, kafir kitabi tadi, tetap tak boleh, itu haram hukumnya. Nah, itu ingat yang pertama ya. Ahlul kitab, jangan sembarang menyebut ahlul kitab. Bahkan Imam Syafi'i membatasi ahlul kitab itu hanya pada keturunan Bani Israel. Nah, lalu adapun musyrik, tadi kita sebut ada dua macam, ahlul kitab, ada musyrik. Musyrik itu dia punya Tuhan selain Allah, dia punya kitab suci yang lain, dia punya nabi yang lain, maka mereka adalah musyrik. Kalau musyrik, la tunkihul musyrikati hatta yu'minna, kata Allah. Jangan pernah kalian menikahi perempuan yang musyrikah sampai mereka beriman. Kalau tadi ahlul kitab, sebagian ulama membolehkan kita memakan sembelihan hewan mereka, membolehkan menikahi perempuan mereka. Tapi kalau musyrikah, tidak ada di situ kelonggaran sedikit pun. Maka perempuan non-muslim yang hari ini ada, itu kecil kemungkinan mereka adalah ahlul kitab. Kemungkinan besarnya mereka adalah musyrikah, haram dinikahi.
Maka tidak ada toleransi dalam agama dalam hal ini. Walaupun orang yang menikahi perempuan musyrikah itu tidak sampai kafir, tapi setiap sepanjang hubungan pernikahan itu dia berzina. Anak yang lahir itu tidak bisa dia warisi karena bukan anak dia, hasil perzinahan dan segala macam. Oleh karena itu, inilah pentingnya bagaimana orang tua mulai hati-hati. Karena hari ini diiklankan, dikampanyekan di media sosial, media cetak segala macam, pernikahan beda agama di kalangan artis dan orang-orang yang merupakan figur publik itu menjadi iklan, dan ini sangat bahaya. Maka bagi orang tua, anak pacaran saja tak boleh. Apalagi kalau anak sudah kedengaran berdekat dengan orang yang beda agama, maka pastikan itu mereka tidak boleh bersatu, karena akan menjadi penyesalan sepanjang hidup. Jadi orang yang menikah beda agama, otomatis pernikahannya tidak sah. Maka otomatis pula pernikahannya tidak ada. Tidak perlu mereka bercerai secara agama, karena mereka memang tidak ada pernikahan. Tapi mungkin dari segi administrasi kenegaraan segera diurus untuk dipisah secara otomatis. Supaya apa? Supaya jangan sepanjang hidup berzina, dunia nanti di akhirat na'udzubillah summa na'udzubillah menjadi asbab Allah akan azab kita, na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.